nama saya Ibu Mariati. Kerjaan saya sekarang sebagai ibu rumah tangga, ibu dari Talita. Bapak kerja di Bapak Surahman, kerjanya sebagai buruh. Pertama sih awalnya Talita cuma demam, tak kasih obat turun panas gitu, dianya udah sembuh. Demam lagi karena kebanyakan es krim, tak kasih turun panas lagi, udah sembuh. Terus karena kelihatan dia semakin kurus, saya bawa ke Puskesmas, tapi waktu lab di Puskesmasnya pas mati lampu. Terus tak bawa ke Puri Wisada karena di sana itu ada dokter spesialis anaknya. Itu hari Kamis, harusnya ketemu dokter hari Sabtu pagi, tapi malam Sabtunya Talita udah drop. Terus tak bawa ke IGD Murangan. Di situ dengan hasil labnya sudah leukosit di atas 150.000, terus dirujuk ke Sarjito. Di awalnya Talita memang disendirikan dulu ya, katakanlah di ruang isolasi gitu. Karena dia juga sedikit demam, daya tahan tubuh yang sangat rendah. Dia disendirikan di dalam kamar tersendiri selama 4 hari. Memang di Sarjito penanganan sangat cepat. Begitu respon dengan ibu-ibu yang mengeluh misalnya anaknya kurang gini gitu, mereka langsung menangani. Sampai sekarang ini kemoterapinya di sana, di Sarjito. Ya kayak disambar petir. Nggak ngira sih, rasanya wis down banget, udah kayak nggak punya harapan karena waktu itu anak HB-nya juga cuma 2,8, kesadarannya udah antara iya dan tidak. Diajak ngomong udah nggak nyambung. Jadi yang bisa diminta cuman sama yang di atas aja. Ya alhamdulillah masih bisa gendong sampai sekarang. Pernah sih kayak rambutnya yang rontok, dia yang semakin gendut, dia yang nggak boleh jalan terlalu jauh gitu. Memang dia bertanya, kenapa rambutku semakin rontok seperti ini Bu, kok habis gitu. Makanya kan saya bilang mungkin itu efek dari kemonya. Karena ada yang bilang kalau kemo itu justru nggak merasuk, kalau yang merasuk yang bagus malah justru yang sampai rambutnya rontok itu. Tapi memang dari sana udah dijelaskan seperti itu sih, kalau kemo memang rambutnya rata-rata rontok gitu. Pernah juga, maksudnya gimana ya, dia sampai kayak down, kenapa harus aku yang sakit gitu katanya. Tapi alhamdulillah sih kita besarkan hatinya dia bisa menerima dengan sakitnya dia sekarang. Kita pelan-pelan, kita kesana untuk berobat, bukan untuk yang aneh-aneh gitu, tak jawabnya gitu. Tapi alhamdulillah sih anaknya bisa ngerti, karena dia anaknya juga mudah dikasih pengertian. Kalau dari keluarga sekeliling ya, mereka support semua sih. Kayak mungkin mau kontrol karena anak kecil ya, hadiah gitu. Entah itu boneka, entah itu uang jajan buat dia di sana, kan dia semakin semangat untuk berangkat. Jadi ya alhamdulillah kanan kiri nggak ada yang berpikiran negatif lah tentang penyakitnya Talita. Alhamdulillah semuanya support. Alhamdulillah kalau sekolah, karena sekarang juga daring ya, terganggu sih, sempat terganggu. Kayak kemarin habis MTK dia 2 hari nggak ngerjakan tugas. Tapi kalau keadaan baik-baik seperti ini, dia tetap sekolah. Dia sekolah karena dia juga semangat sekolahnya. Kalau pagi itu biasanya udah ngejar-ngejar ibu, sekolah dulu Bu, baru dia semangat untuk sekolah. Harapanku dianya bisa sembuh, bisa seperti yang dia inginkan. Mungkin kalau dia benar-benar bisa jadi dokter kanker, bisa menggantikan dokter yang sekarang spesialis, dan bisa menjadi penyemangat untuk anak-anak yang sakit nantinya. Semoga aja sih nggak ada yang sakit ya, tapi kan harapan orang tua itu pasti yang terbaik.
Kalau untuk yang di luar sana ya, Mama walaupun untuk saat ini ekonomi sangat sulit, karena anak seperti itu sembuhnya dengan rasa bahagia. Jadi sekecil apapun, sebesar apapun permintaan dia, kita coba untuk menuruti walaupun kita minim ya. Tapi alhamdulillahnya gimana ya? Maksudnya untuk ibu di sana karena rasa ceria itu yang membuat dia sembuh. Dan kita dampingi 24 jam lah katakan. Karena rasa senang serta pendampingan orang tua yang full 24 jam benar-benar itu yang membuat dia semangat lagi. Karena dia aja tak sambil apa gitu. Ibu, berarti dia itu ingin didampingi karena orang tua pun takut dia jatuh ya. Makanya tolong dampingi 24 jam untuk anak-anak yang seperti ini. Ya maaf ya, karena sebelum di Pita Kuning untuk perobatan kontrol aja, kalau mungkin kemoterapi kita udah di BPJS ya. Tapi kan untuk biaya yang lain kan nggak tercover, mungkin dari segi yang menunggu, untuk transport dan sebagainya kan nggak tercover. Makanya kan ya kemarin ada yang mesin dijual untuk transport ke sana, untuk sangu karena kita rutin dalam seminggu 4-5 hari di Sarjito kan. Untuk pendampingan juga butuh untuk nutrisinya juga gitu. Setelah ikut Pita Kuning alhamdulillah istilahnya transport pun ada, jadi kita nggak berpikir panjang, nggak harus pusing-pusing gimana caranya nanti harus mendapatkan uang untuk berangkat ke sana gitu. Semoga Pita Kuning lebih baik lagi. Mungkin nanti bisa punya kantor di Jogja, jadi maaf ya yang di Jakarta nggak harus repot-repot seperti ini. Mungkin kalau semuanya nanti bisa teratur, terkondisikan di Jogja, semuanya bisa lebih baik, anak-anak didampingi bisa lebih maksimal lah. Mungkin juga dari Pita Kuning, cara dari donasi pun mungkin lebih baik, jadi untuk mereka-mereka anak ya seperti itu bisa lebih tercukupi, itu aja. Jadi dokter kanker. Kenapa tuh? Karena Bisa nyembuhin temennya. bisa nyembuhin temannya. Sayang kenapa kita sayang? Karena mama yang bikin happy. Mama bikin happy. Mama bikin happy.